saya Fadli dan teman saya adalah Sabran. Jadi kami akan mempresentasikan metode komunikasi data. Adapun materi kami yaitu metode komunikasi data. Nah, yang pertama itu adalah simplex. Simplex merupakan komunikasi data satu arah di mana satu sumber memberikan informasi kepada pendengar atau penonton saja. Namun dari pihak pendengar atau penonton tidak dapat berkomunikasi atau memberikan informasi secara langsung melalui jalur tersebut. Disebut metode simplex karena contoh seperti saat Anda menonton sinetron, Anda tidak diperkenalkan untuk berkomunikasi dengan para pemain di sinetron tersebut. Contohnya radio dan televisi. Nah, keuntungan pada simplex. Yang pertama, dalam jalur atau media transmisi berjalan satu arah. Kelemahan pada simplex yang pertama, data yang dikirim hanya ke satu arah saja. Pengirim dan penerima tugasnya tetap. Yang ketiga, metode ini paling jarang digunakan dalam komunikasi data. Yang kedua adalah hal duplex. Adalah seperti suatu jalan sempit dua arah. Saat satu mobil sedang melewatinya, mobil dari arah yang berlawanan harus menunggu. Padahal duplex semua kapasitas saluran digunakan oleh salah satu piranti yang sedang mengirimkan data. Lebih sederhana merupakan komunikasi dua arah. Pengirim dan penerima masing-masing dapat mengirim dan menerima pesan tetapi secara bergantian. Contoh sistem hal duplex adalah walkie-talkie dan chatting. Keuntungan pada hal duplex, yang pertama dapat melakukan informasi secara bersamaan. Yang kedua, kelemahan pada hal duplex yang pertama adalah pada hal duplex kedua stasiun dapat mengirim dan menerima data, namun tidak terjadi pada waktu yang sama. Yang kedua, user hanya bisa mengirim atau menerima informasi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabran akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Fadli. Oke, langsung saja. Yang ketiga adalah full duplex. Full duplex adalah komunikasi dua arah seperti hal duplex. Tetapi setiap piranti dapat mengirim dan menerima secara bersamaan. Analoginya adalah jalan lebar dua arah. Kendaraan dari dua arah yang berlawanan dapat lewat pada saat yang sama. Pada mode ini, sinyal menuju arah yang berlawanan saling berbagi kapasitas jalur. Contohnya adalah sistem full duplex adalah jalur telepon. Nah, saat menggunakan telepon, kita dapat berbicara dan mendengarkan pada saat yang bersamaan. Kita harus mengetahui dulu yang namanya keuntungan pada full duplex. Nah, pada full duplex terdapat sharing pada jalurnya agar kedua sinyal dengan arah yang berbeda dapat berjalan. Yang kedua, tersedia di dua buah jalur fisik yang memisahkan arah jalur. Satu jalur untuk mengirim dan satu jalur lagi untuk menerima. Ketiga, kedua stasiun dapat mengirim dan menerima data secara simultan. Nah, itu adalah kelebihannya. Sedangkan kelemahan pada full duplex adalah tidak dapat menerima informasi apabila salah satu lawan bicara tidak aktif atau offline. Nah, itu adalah kelemahan pada full duplex. Selanjutnya adalah model komunikasi data. Nah, model komunikasi data berdasarkan jalur transmisinya terdiri dari yang pertama unicast, yang kedua multicast, yang ketiga broadcast. Nah, unicast merupakan kontak data informasi pada suatu alat dengan alat yang lain. Sedangkan ketika kontak tersebut terjadi, alat tersebut tidak dapat melakukan kontak dengan alat lainnya di luar kontak yang terjadi. Contoh, apabila dua telepon saling terhubung, telepon yang lain tidak dapat menghubungi salah satu dari kedua telepon yang sedang terhubung itu. Nah, yang kedua, multicast. Berbeda dengan unicast, dalam multicast ketika proses kontak terjadi, masing-masing alat tetap dapat terhubung dengan alat lainnya. Contohnya adalah server yang digunakan untuk mengakses internet. Yang ketiga, broadcast. Dalam proses ini, alat yang menerima data informasi tidak dapat memberikan respon balik terhadap alat pengirim data informasi. Akan tetapi, pengirim dapat mengirim ke lebih dari satu alat sekaligus.
contohnya pemancar radio dan pemancar televisi. Kesimpulannya adalah komunikasi berarti suatu proses membangun saling pengertian dengan menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung satu sama lain. Data merupakan sesuatu yang masih belum mempunyai arti bagi penerimanya dan memerlukan suatu pengolahan untuk menjadi informasi. Informasi adalah sesuatu yang bisa dimengerti manusia dan bernilai pengetahuan. Sedangkan komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Nah, seperti itulah penjelasan dari materi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.